Saya ambil nilai dulu ya, sikap dan psikomotor. Kelompok ahli sifat-sifat enzim sudah? Kelompok cara kerja enzim sudah? Peranan enzim 1 menit lagi ya. Sifat dan struktur dan komponen enzim bagaimana kelompok? Sudah? Kelompok ahli untuk sifat-sifat enzim sudah bisa pindah? Saya sudah bisa pindahkan satu-satu orang kan? Bisa, oke baik. Kalau begitu, Ana nanti pindah ke kelompok cara kerja enzim, kemudian peranan enzim di situ. Ana akan belajar di situ. Dan dari sana mau nusu pindah ke sini. Mau nusu pindah ke tempat Maria Kore, yes, ke sini. Harus pindah ke sini, bawa. Sampai di sana kamu belajar yang ini ya. Oke, yang berikut Sharon siswa baru pindah ke Ratuana pindah ke sini. Ya, yang Rian kamu dengan ini jelaskan untuk mereka berdua. Berarti tunggu sebentar. Yang satu lagi, yang dari sini sudah pindah belum? Belum, satu saja. Ya, Mira siswa baru pindah di sini. Kemudian Rosalina Mobut pindah di sini. Bawa buku, bawa materi. Ya kamu dua, Adrin ini sama ini belajar materi ini cepat. Waktunya 5 menit ya. 5 menit. Non, Ratu anak perhatikan di sini. Ayo, lihat, jelaskan ke mereka. Ayo, cepat. Dekat sini. Saya perhatikan. Kamu dua berangkat untuk Agen dan Ratuana. Ya, ini juga 5 menit dari sekarang. Komponen struktur enzim. Ini Adrin.
Para pakar, bagaimana pakar enzim sudah sampaikan untuk yang di sini agar suhu bisa menyimak dengan baik barrier warna. Ya, ini sudah bisa menyimak dengan baik. Sudah tahu sudah baik. Yes. Jangan berpindah dulu sebelum ada perintah dari saya. Iya. Satu anak nanti pindahnya di kelompok cara kerja enzim, kamu belajar di situ peranan enzim. Yang ngebut pindah di sini, ngebut pindah di sini. Cepat supaya bergerak. Kemudian kerot si sobat pindah di sini. Ya. Yang Maria Gores pindah ke sana. Nyos mau tusuk tadi belum belajar di sini. Nah, belajar di sini ya. Saya pindah ke sana yuk. Ya, kamu di mana? Di sini. Sini dari kelompok sini toh. Sekarang kamu pindah di kelompok Rian tambah siang. Bagaimana sudah jelaskan yaitu mabuk.
silakan menerangkan kepada mereka yang datang. Silakan dengan Oke, bekerja sama dengan baik. Ingat bahwa kamu dinilai. Disiplin juga ya, tetap pada pokok dengan aturan. Lagi ya, 4 menit lagi. Kelompok struktur dan komponen enzim sudah belum? 4. Kelompok cara kerja enzim dan enzim sudah diskusikan untuk teman-teman yang baru datang sudah. Oke, kelompok sifat-sifat masih diskusi 2 menit lagi. Bercerita karena itu nilai ya. Oke, baik. Kelompok sifat-sifat enzim ini sudah kan? Nah, kalau sudah selesai baca lagi materi
kita menunggu kelompok yang lain. Kelompok satu. Nah, sudah kelompok yang belajar di kelompok ahli, silakan kembali lagi dari saya tadi kelompok asalnya di sifat-sifat, berarti dia kembali ke sifat-sifat. Nah, yang kelompoknya cara kerja enzim dan peranan, silakan kembali ke peranan. Kelompok struktur dan komponen enzim kembali ke kelompok asal atau kelompok ahli. Sudah? Yang akan presentasi duluan kelompok komponen struktur komponen, perhatikan di sini kelompok di sini Sarina dan teman-teman Aldrin bisa perhatikan di sini ya. Sudah? Ini sudah siap? Sini sudah siap kelompok sifat-sifat? Iya, sebentar nanti ya materinya di sini. Baik, sudah? Kamu kelompok asalnya atau kelompok ahlinya sifat-sifat. Ini cara kerja dan peranan. Kemudian ini struktur dan komponen enzim. Tujuannya ada ketika kerja LKPD nanti yang kamu pelajari di kelompok sebelah itu bisa didiskusikan juga di sini. Oke, bisa? Ya tadi itu suruh kamu belajar sana, tujuannya itu kamu isi di lembar kerja peserta ini yang akan ibu bagikan itu di situ. Oke? Tapi kalau kita dengar dulu hasil presentasi kerja kelompok materi kelompok ahli. Silakan untuk kelompok sifat-sifat enzim. Ya, Patrick dan teman-teman maju ke depan presentasi dan kelompok kelompok cara kerja dan struktur pedagagi. Beri aplaus untuk mereka. Ya, terima kasih atas kesempatan telah diberikan guru dan teman-teman. Saat ini kami dari kelompok pertama mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari sifat-sifat enzim itu terbagi atas 5. Yang pertama, enzim hanya mengubah kecepatan reaksi, artinya enzim tidak mengubah produk akhir yang dibentuk atau mempengaruhi keseimbangan reaksi, hanya meningkatkan laju suatu reaksi. Oke, baik, silakan. Yang menambahkan. Ya, silakan sudah. Jadi ini adalah sifat enzim itu ada 5. Kalau tadi saya buka di barang itu sifat enzim ada 5. Yang pertama itu enzim yang mengubah kecepatan reaksi. Maksud dari enzim yang mengubah kecepatan reaksi, enzim bekerja untuk membuat suatu produk akhir, tapi dia bekerja untuk menambah kelajuan kecepatan reaksi. Contohnya kalau punya makanan reaksi kimia, tapi saya pertama ada 2, mekanik dan reaksi kimiawi. Mekanik menggunakan dulu, reaksi kimiawi menggunakan saat itu saat enzimnya kemudian makanya ini cepat habis kalau itu yang pertama. Sifat yang kedua, enzim bekerja secara spesifik, artinya enzim hanya mempengaruhi satu substrat. Jadi enzim ini hanya mempengaruhi satu substrat. Tentunya kayak dia hanya bekerja pada satu substrat itu akan semakin bekerja pada substrat itu. Dan enzim hanya bekerja pada satu titik. Dan enzim dan substrat itu kayak kali ini kayak substrat semakin banyak, enzim semakin sedikit, maka kelajuan reaksi akan semakin lambat. Sedangkan kalau enzim semakin banyak dan substrat semakin sedikit, maka kelajuan reaksi akan semakin cepat. Itu yang poin kedua. Poin kedua itu enzim merupakan protein.
enzim merupakan protein. Kalau kami bisa tahu bahwa enzim yang memiliki sifat itu bisa bekerja di mana saja. Seperti dulu tadi bilang itu, sifat enzim itu hanya bisa bekerja di suhu yang 35 sampai 40 derajat. Misalnya beda dari suhu itu, karena proses pola beda dari suhu itu, maka enzim akan dalam bekerja. Sama juga kalau ada rasa. Jadi enzim tidak dapat bekerja di pH yang dari 6 sampai 8. Coba dari 6 sampai 8 enzim tidak akan bekerja. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Kalau ambil contoh enzim yang itu kayak contohnya dia hanya perlu sedikit air liur. Dan situasi dia hanya perlu sedikit air liur untuk menghabiskan makanan dalam minum. Itu paling simpel. Yang kelima, enzim hanya bekerja secara bolak-balik. Reaksi enzim dikendalikan dia bekerja pada satu pihak itu. Semuanya berarti enzim bekerja secara bolak-balik. Menyelesaikan satu titik itu dia nanti kembali itu, tapi dia tidak menyelesaikan satu arah. Jadi dia bekerja pada satu jalan saja, tapi dia bekerja pada satu jalan tapi bisa balik lagi ke tempat ini seperti buat selesai tempat yang tadi. Itu saja ada 5 poin yang kita enzim. Apakah ada pendapat, saran, pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 2 dan 3? Bagaimana kelompok 2, kelompok cara kerja, apa yang disampaikan dari kelompok sifat-sifat enzim bisa diterima dengan baik. Kelompok struktur komponen enzim, diam ini sudah mengerti atau belum? Tadi dia kelompok juga tanyakan garis-garis. Bagaimana struktur komponen enzim? Kelompok coba share tanyakan ke kelompok cara kerja enzim sekali lagi. Adakah pertanyaan dari kelompok cara kerja enzim? Nanti kaitan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok komponen struktur enzim? Kalau tidak ada, sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok jika kamu nanti mau bertanya misalnya setelah ini nanti boleh tanyakan ke ibu setelah jam belajar. Yang berikut adalah kelompok struktur dan komponen enzim. Silakan kita bersama. Rosalina Mabuk, Maria Sikulara, jangan sampai masih presentasi punya. Silakan. Kelompok yang sifat-sifat perhatikan di depan dulu, sana juga. Keseluruhan bagian enzim disebut koenzim. Enzim disusun oleh 2 komponen utama yaitu gugus protein dan gugus non-protein. Struktur enzim lengkap terdiri atas komponen-komponen enzim. Enzim ini mudah terdinaturasi, misalnya akibat pemanasan. Komponen non-protein, gugus protestik bersifat termostabil, tidak mudah rusak akibat pemanasan. Kofaktor dibagi menjadi 2. Yang pertama ion-ion organik atau aktivator. Yang kedua gugus protestik
Sikora Ratuan, silakan. Atau sudah pas? Ya. Andrin, apa yang mau disampaikan? Ayo cepat. Bagaimana? Sikora Ratuan, silakan. Iya, tantangan ya. Koenzim tersusun dari senyawa organik, umumnya logam, misalnya Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, K, dan Co. Koenzim tersusun dari senyawa organik dan protein yang tidak melekat erat pada bagian protein. Enzim misalnya vitamin, NAD, NADP, dan koenzim A. Itu saja hasil diskusi kami. Apa ada tanggapan dari kelompok lain? Oke, Rosalina Ngobut, persilakan kelompok sifat-sifat enzim, kemudian cara kerja dan peranan enzim. Silakan. Tanyakan untuk Kalau ada tanggapan dari kelompok sifat-sifat enzim? tanyakan apa yang menjadi materi mereka saat ini. Apakah ada tanggapan juga dari kelompok cara kerja enzim? Dan Biasanya itu enzim sederhana itu kayak gimana? Enzim yang sederhana itu bagaimana menurut kelompok cara kerja enzim? Cuma baca enzim lengkap. Katanya tadi kan cuma dibacakan enzim lengkap atau full enzim, ya kan? Nah, kalau enzim yang sederhana itu yang bagaimana? enzim sederhana yaitu enzim yang terdiri atas senyawa-senyawa saja. Enzim sederhana menurut kelompok struktur dan komponen enzim itu enzim yang terdiri atas senyawa saja. Contohnya polipeptida ya, contohnya polipeptida. Kelompok di sini tanyakan untuk kelompok Oke, baik, kalau sudah pas kita beri contoh untuk kelompok enzim. Material kelompok yang ini perhatikan, kelompok yang struktur, sifat-sifat perhatikan. Bagaimana kelompok kalian? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami dari kelompok cara kerja enzim terhadap enzim akan menjelaskan hasil diskusi kami. Bagaimana? Silakan. Satu, cara kerja enzim. Ada dua teori yang menjelaskan cara kerja enzim, yaitu satu, teori loop and gate, atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan kunci dengan anak kunci. Jadi sisi aktif enzim seolah-olah kunci dan substrat adalah anak kunci. Dua, teori induction fit adalah teori ini mengungkapkan bahwa setiap molekul substrat memiliki permukaan yang hampir pas dengan permukaan
laktosa. Peranan enzim selulosa berperan menguraikan selulosa polisakarida menjadi selulose Disakarida. Ya, disakarida. Lanjut. Amilase berperan menguraikan pektin menjaga asam pektin. Pektinase berperan menguraikan maltosa menjadi glukosa. Maltosa berperan mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Sukrose berperan mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Laktosa mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Golongan enzim yang kedua, protein. Jenis enzim pepsin, tripsin, enterokinase, peptidase, renin, gelatinase. Pepsin berperan memecah protein menjadi pepton. Tripsin berperan menguraikan pepton menjadi asam amino. Enterokinase berperan menguraikan pepton menjadi asam amino. Peptidase berperan menguraikan peptidase menjadi asam amino. Renin berperan menguraikan kasein menjadi suhu. Gelatinase berperan menguraikan gelatin. Golongan enzim yang ketiga, esterase. Jenis enzim lipase, fosfatase. Lipase berperan menguraikan lemak menjadi gliserol menjadi gliserol. Fosfatase berperan menguraikan suatu ester hingga terlepas asam fosfornya. Saja dari kelompok kami, apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Kami persilakan. Oke, siap. Kelompok sifat-sifat enzim siapa bertanya? Ya, berarti kasih kesempatan untuk kelompok yang satu. Ya, dari kelompok komponen atau sistem enzim, dipersilakan. Apakah ada pertanyaan untuk teori dua mekanisme kerja enzim dan peranan enzim dari kelompok yang sedang presentasi? Baik, silakan, Cheryl. Ya, terima kasih. Saya akan dari kelompok sifat-sifat enzim yang ingin bertanya dari apa namanya golongan enzim makanan yang terkandung karbohidrat. Ya, apa cuma contoh sintesa itu makanan yang terkandung karbohidrat dan protein. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat dan protein. Ya, sabar dulu. Ya, oke. Yang mengandung karbohidrat, enzim dan protein. Pertanyaan dari kelompok sifat-sifat itu makanan yang mengandung karbohidrat itu apa? Ya, makanan yang mengandung karbohidrat itu seperti nasi, susu. Kalau salah, Nasi, apa lagi? geladi, kayak umbi-umbian. Ya. Kalau protein itu seperti ikan. Ikan itu masuk di karbohidrat. Protein. Oh, protein. Ya,
Ada dan Pertanyaannya ya ada dari sini. Ya, siap. Semua jenis enzim ada di dalam yang tadi ditanyakan itu. Misalnya golongan karbohidrat kan tadi kelompok yang ini katakan bahwa nasi, kaladi, ubi-ubian. Kalau untuk golongan protein berarti ikan, telur, apalagi susu. Ya, itu ada enzimnya di situ kasih. Kalau kamu belajar apa di sana pasti bisa jawab ya. Di situ keterangannya ada. Berarti jawaban dari kelompok ini bagaimana? Pertanyaannya apakah ada enzim di situ atau tidak? Jawab untuk mereka. Ada enzimnya kasih? Ada Bu. Ada. Berarti kasih contoh. Kalau enzim golongan karbohidrat berarti sama di situ. Ada enzim apa di situ? Jenis enzim yang tadi dibacakan sebutkan satu saja. Nah, sebutkan satu saja. Selulosa. Yes. Kalau protein, enzim, pepsid. Bagaimana kelompok sifat-sifat? Oke. Sudah kelompok yang ini bagaimana tanggapan untuk sana? Ya, sudah. Tadi bagi kelompok dulu ya. Kelompok yang di sini. Kelompok yang di sini. Sudah Pak. Tadi kita beri aplaus untuk kelompok. Baik, sekarang kembali ke kelompok. Masih tetap di kelompok. Ya. Ini LKPD-nya. Oke, masing-masing orang dapat. Ini LKPD-nya masing-masing orang. Ya, perintahnya seperti ini. Kamu baca di situ. Ya. LKPD-nya kamu baca di situ ya, saya tadi sudah. Perintahnya kayak begini, kamu harus mengisi pertanyaan pada bagian belakang di bagian belakang dari lembar kerja peserta didik itu masing-masing orang mengisi. Tadi kan saya suruh kelompok ahli belajar di kelompok sebelah untuk dapat materi baru ini supaya kamu bisa berdiskusi. Kelompok yang di sana bisa? Yang di sana itu kelompok struktur komponen enzim, lengkapi yang bagian situ, bahkan di bagian belakang sana. Bisa? Ya, kelompok yang di sini juga. Kelompok 2 itu materinya kan tadi sudah dapat. Dia punya materi ada di nomor 3. Tapi bukan berarti kamu isi yang di nomor 1 dan nomor 2. Isi semua karena kamu belajar tadi. Yang nomor kelompok di sini kan dia materi ada di nomor 2. Bisa? Ya, silakan mengisi. Silakan mengisi LKPD. Kamu belajar di situ juga ada materi-materi sama dengan bahan ajar yang tadi kita sudah pelajari. Waktunya 10 menit saja karena kamu tadi sudah presentasi lagi. Pak, di situ. Kegiatan saya akan terbuka. Kamu isi semua, kalau saya tentukan siapa yang akan bahas soal nomor 1 di kelompok saya. Nomor 1. Jadi ini enzim, kan enzim lengkap itu toh. Kalau enzim terbagi menjadi 2 seperti yang tadi mereka katakan. Lalu kofaktor terbagi menjadi 2. Dan apa dan apa? Lalu contoh dari kofaktor tadi. Ini sifat kadensi. Terus kalau ini jangan lupa nomor 4 itu masing-masing itu kesimpulan. Tulis di situ, tulis di masing-masing punya LKPD ya. Tulis di masing-masing punya LKPD.
jawabannya Cepat, tinggal 5 menit lagi ya.
ya. Oke, 3 menit lagi kita bahas ya LKPD-nya. Tadi kan sudah dibahas itu. Sudah selesai. Rian sudah? Ya sudah. Coba kamu baca ulang di situ cepat. Baca ulang yang tadi kamu sudah tulis itu. Nomor 3 dong, jadi cepat. 3 menit lagi. Sudah belum? Masih ada. Baca di situ. Nah, sudah belum? Sudah? Belum ibu? Oke, 2 menit lagi ya. Baik, kelompok ini sudah kan? Kelompok cara kerja sudah? Sudah ibu. Oke, kelompok ini sudah? Sekarang? Cepat. Oke, sudah? Ya, siap. Oke, kelompok 1 saya balik dulu di soal LKPD. Oke, LKPD nomor 1 itu perhatikan. Ya, silakan kelompok ini Rosalina Mubut, enzim lengkap itu namanya holoenzim. Sudah terbagi menjadi 2. Yang kosong di bagian kofaktor ini namanya apa? Apoenzim. Yes, enzim yang sederhana. Lalu kofaktor terbagi menjadi 2. Yang ini kamu siapa? Ion-ion anorganik. Kemudian dari sini gugus protestik. Sudah kerja jangan tulis ulang lagi ya. Kita coba bahas exercise. Kemudian contoh dari ion-ion anorganik. CO. Kemudian kalau contoh dari gugus protestik, ya, MAD itu flavoin, adenin, nukleosid. Kemudian vitamin ya, bisa. Nah, kalau sampai seperti itu dia benar. Jangan diganti lagi.
Sifat enzim mana? Silakan. Maria Kore. Aduh, saya emosinya selalu panas. Maria Kore silakan. Sifat-sifat enzim yang pertama, enzim hanya mengubah kecepatan reaksi. Mengubah kecepatan reaksi. Lanjut. Itu artinya enzim tidak membuat produk akhir yang membentuk atau mempengaruhi kesimbangan reaksi. Yes. Lanjut. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Artinya enzim hanya mempengaruhi substrat tertentu saja. Kedua, enzim merupakan protein. Enzim merupakan protein. Enzim yang memiliki sifat seperti protein antara lain bisa saja pada sel umum. Ya, lanjut. Enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Terus Sesuai dengan enzim diperlukan dalam jumlah sedikit, tetapi dapat mempercepat laju reaksi. dapat mempercepat laju reaksi. Yang terakhir, enzim bekerja secara bolak-balik. Enzim bekerja secara bolak-balik. Artinya enzim tidak menyebabkan arah reaksi, tetapi hanya mempercepat laju reaksi sehingga tercapai keseimbangan. Ya, baik. Jadi secara bolak-balik itu reaksi penguraian, kemudian reaksi penyusunan ya. Reaksi penguraian tadi yang katabolisme itu, lalu reaksi penyusunan itu yang anabolisme itu. Nanti kita belajar di materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Bisa? Nah, kelompok yang terakhir cara kerja enzim. Perbedaan mekanisme kerja enzim Luke and Kay dengan teori ketepatan induksi. Ya, Rosa silakan. Sampai bisa. LKPD-nya. Teori Gembok dan anak kunci perbedaannya dengan teori ketepatan induksi. Teori Luke and Kay dalam bahasa Indonesia Gembok dan anak kunci. kunci dengan anak kunci. Terus, Jadi sisi aktif enzim seolah-olah kunci dan substrat adalah anak kunci. B. Teori industri yes. Teori industri mengemukakan bahwa setiap molekul substrat memiliki permukaan yang serupa dengan permukaan sisi aktif enzim. Jika substrat masuk ke dalam sisi aktif enzim, akan terbentuk kompleks enzim substrat yang pas. Baik, jadi kalau misalnya di kamu punya jawaban sudah seperti yang tadi dibahas, berarti kamu sudah tahu bahwa kamu punya nilainya yang itu adalah benar. Bisa? Tapi kalau salah nanti kurangnya kita bisa remedial lagi ya. Nah, sekarang LKPD-nya dikumpul. Kamu boleh kembali ke tempat duduk masing-masing LKPD-nya. Ya, bahan ajarnya juga dimasukkan ke dalam tas. LKPD saja yang dikumpulkan. Tulis nama. LKPD-nya tulis nama, ibu akan nilai nanti. Oke, sudah. LKPD-nya tulis nama ya di LKPD. Sudah. LKPD-nya, bahan ajarnya boleh kamu ambil lalu pulang buat LKPD. Ya, kembali yang sudah selesai buat masuk di tempat duduk masing-masing. Ada itu nama dulu. Ya, mari ya. Kembali, jadikanlah seperti awal.
apa yang ibu sampaikan tadi itu semoga kamu bisa mengingatnya untuk bukan cuma untuk hari ini tapi untuk selamanya, karena ini berkaitan dengan kamu punya diri sendiri. Kemudian apa yang disampaikan tadi itu kira-kira ada yang masih rasa terlalu cepat atau terlalu belum dipahami? Dan ini sekedar refleksi saja. Kira-kira yang tadi disampaikan itu terlalu cepat atau kamu merasa bahwa itu nanti bisa ulang atau bagaimana begitu supaya materinya lebih pas, lebih ingat lagi? Oh siap. Baru mengertinya ibu nanti kalau ada waktu kita ulang-ulang deh. Kita ulang di materi yang akan datang. Kita akan mengingat lagi dari materi kita di saat ini. Lalu kira-kira apa yang bisa bikin kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Maria Kore silakan. Jadi dari materi hari ini kita mengetahui tentang struktur enzim, jenis enzim, sifat enzim, cara kerja enzim. Ya, sifat-sifat enzim, struktur enzim. Jadi hari ini kalau kita belajar, kita tahu bahwa struktur atau komponen enzim itu ada enzim yang sederhana dan ada enzim yang lengkap. Yang enzim yang lengkap namanya holoenzim. Bisa terbagi menjadi dua, koenzim dan kofaktor. Kemudian kofaktor terbagi lagi menjadi dua, yang anorganik dan gugus protestik. Contoh dari gugus protestik FAD dan vitamin. Yes. Sifat-sifat enzim. Yang pertama tadi bekerja bolak-balik, artinya enzim bekerja untuk reaksi penguraian atau katabolisme dan reaksi penyusunan atau anabolisme. Nah, enzim bekerja dipengaruhi oleh faktor-faktor. Pertama, suhu. Yes, suhu. Suhu harus berapa? 35 sampai 40 derajat Celcius. Kalau di atas itu enzim menjadi rusak karena panas. Kalau di bawah suhunya 0 berarti enzim tidak aktif, tidak bekerja. Enzim bisa bekerja pada pH berapa sampai berapa? 6 sampai 8. Kalau enzim yang bekerja di lambung itu enzim yang tingkat asamnya tinggi. Enzim apa tadi yang kalau di lambung? Pepsin. Nah, enzim yang di usus halus itu golongan protein, pepsin. Kalau enzim yang bekerja di basah itu adanya di usus halus. Ada di mana lagi? Mulut. Yes. Mudah-mudahan apa yang sudah dijawab ini kalian bukan saja ingat untuk hari ini tapi untuk selama-lamanya. Nah, untuk ibu mengukur bahwa kalian sudah mengerti, ibu punya pelajaran. Kalau waktunya sudah lewat 5 menit kalau tidak salah itu, kamu ibu kasih soal di sini. Ibu sudah buat soal ada 3 nomor. Siapa apa toh? Ya. 3 nomor. Isi selesai dulu baru kita berdoa untuk pulang. Siapa apa? Siap ya. Bukunya dimasukkan ke dalam tas yang nanti karena itu fotokopi jadi pakai saja. KPD-nya setelah kamu isi saya akan tulis lagi. Kasih masuk cepat. Kita sudah lewat 5 menit. Kasih masuk bukunya. Cepat, semakin kamu lambat, saya juga semakin lambat. Tulis nama, hari ini tanggal, bukunya, ayo non, tasnya jangan di belakang.
Kalau di situ kurang jelas, soalnya itu sudah tadi di situ. Untuk nomor 3 itu kamu tinggal pilih option saja ya. Nomor 1 dan nomor 2 kamu silakan menjawab seperti apa yang sudah tadi kamu pelajari di kelompok. Waktunya 5 menit saja. Saya akan tunggu kalian punya penanya rusak ya. Ayo share. Jangan lupa tulis nama, hari ini tanggal berapa. Ingat bahwa kamu dinilai semuanya, penilaian kognitif pun. Rosalina membuat kerja sendiri, sekarang Andre juga boleh membuat kerja sendiri. Apapun hasilnya, saya akan mengukur bahwa kamu tadi mengerti materi saya atau tidak. 5 menit psikola sana. Nomor 1 itu, oh soalnya terlalu kecil. Iya maaf ya. Kelihatan? Tapi sudah pindah di nomor lain. Ini kamu silakan. NC memiliki sifat-sifat bermacam-macam. Merupakan senyawa protein berupa koloid bekerja secara spesifik. Bersifat termolabil, bekerja secara bolak-balik, diperlukan dalam jumlah sedikit dan dapat digunakan berulang kali. Jelaskan yang tadi itu. Ya? Kamu isi di tabel yang di soal, penjelasannya di sebelah. Saya periksa dulu LKPD-nya ya. Sudah kan? Brian, hari ini tanggal 2 Maret. Hah? 2 tanggal 2 September tadi sudah tunggu terakhir. Bagaimana Brian? Sudah? Ya, cepat. Oke, KPD-nya sambil kamu tulis, kamu dengar ya. Kosan 5 tulis 926. Sabar ya, saya takut nanti kamu nanti. Kemudian Rosa Komolin 94. Cepat waktunya tinggal 2 menit sambil Maria Kores 96. Rosa yang 95.
92. Andrin 92. Rian kabar siang 95. Semuanya sudah belajar. Khusus 92. Baik, sudah selesai. 1 menit lagi ya, 1 menit lagi. Oke, silakan tunggu. Ya, sudah selesai, waktunya sudah selesai. Baik, kalau 5 menit lagi. Oke, sudah kumpul aja, sudah. Ya, sudah kumpul saja. Sudah. Saya sore sudah. Ya. Saya nomor sudah. Baik, kalau tadi kita sudah mengakhiri dengan baik, apa yang kamu tulis saya pelajaran sudah belum mengerti, kalau belum saya ulang lagi ya. Ya Ibu. Nah, kelas 12 IPA minggu depan kita pertemuan itu kita praktek pengaruh konsentrasi substrat terhadap kinerja enzim yang tadi kita pelajari. Ya? Nah, mudah-mudahan apa yang tadi Ibu pelajari ini kalian bisa mengerti, mengingatnya dengan baik. Kita untuk pulang berpisah dengan yang lain, satu dengan yang lain. Kita mengakhirinya dengan doa. Rian, silakan ke depan. Itu dengan doa. Baik, kelas 12 IPA pertemuan kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Angka